Oke, kita udah masuk ke bagian yang akhir ya. Jadi masih tentang materi statistik ya, masih tentang data. Di sini membaca atau menafsirkan data. Jadi ada data yang disajikan dalam bentuk histogram ya. Jadi ini namanya histogram ya. Ini datanya disajikan dalam histogram. Nah, dari histogram ini kita bisa nentuin yang A. Pertanyaannya yang A itu banyak penduduk miskin di perkotaan yang kurang dari 6,3%. Nah, jadi di sini 6,3%. Kita perhatiin 6,3% itu yang mana? 6,3%. Berarti kan ini ya, yang kurang dari ini kan berarti ini. Ini 12, ini antara 4 sama 6. Oh, berarti ini 5. Nah, berarti ini jawabannya tinggal 5 ditambah 12. Berapa? 17. Karena dia minta yang kurang dari 6,3. Berarti ini maksudnya ya. Jadi data yang ini ditambah ini. Kemudian berikutnya ya. Yang B, banyak penduduk miskin di perkotaan yang lebih dari 9,4% ya, yang penduduknya itu 9,4%. Berarti kita lihat banyak provinsinya itu ada berapa? 9,4 itu yang mana? 9,4 itu kan ini. Oh, berarti maksudnya yang ini nih. Ini banyaknya sama 5. Terus ini berarti 1, ini 1. Oh, berarti 5 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 7. Oh, udah selesai ya. Jadi tinggal dilihat dia mintanya kurang dari berapa, lebih dari berapa. Diperhatikan itunya. Oke? Oh, kebanyakan nih jaraknya. Nah, kita lanjut ke nomor 12. Nah, untuk nomor 12 ini sebenarnya mirip kayak soal nomor berapa tadi itu, yang nomor 6 ya kalau nggak salah ya, tentang trigonometri. Ada trigonometri lagi jadi di sini tentukan sin A, sin alfa, cos alfa, tan alfa, sin beta, cos beta, dan tan beta. Nah, sebenarnya di sini kita harus cek dulu ya. Jadi kalau dia alfa ya, berarti sisi BC ini namanya sisi depannya. Kalau AC ini namanya sisi sampingnya. Ini namanya sisi miring. Berarti sin ya, kita ingat lagi, sin itu tadi perbandingannya apa? Sin itu perbandingannya demi ya, depan per miring. Depannya di sini apa? Sisi depannya BC ya, sisi miringnya apa? AB. Jadi di sini untuk sin alfa itu adalah perbandingannya BC per AB. Kemudian untuk yang cos alfa ya, cos alfa itu perbandingannya sami ya. Cos itu kan perbandingannya sami. Sampingnya apa di sini? Sampingnya AC. Miringnya apa? Miringnya tetap sisi AB ya. Jadi cos alfa itu perbandingannya AC per AB. Kemudian tan alfa. Tan itu desa ya. Depannya apa di sini? Depannya itu BC. Ya, depannya BC. Sampingnya apa? Sampingnya AC ya. Jadi di sini kita dapat tan alfanya itu BC per AC. Jadi seperti ini ya maksudnya. Jadi kalau sin alfa itu BC per AB, cos alfa AC per BC, AC per AB ya, tan alfa BC per AC. Oke, ini salah nulis nomornya ya, A, B, C. Ini berarti D, E, F. Nah, sekarang kalau kalau beta yang jadi sudutnya, pakai merah aja ya. Kalau beta yang jadi sudutnya, berarti AC ini namanya depan ya. BC ini namanya samping. Kalau miringnya tetap ya, jadi ini tetap miring. Nah, berarti untuk cari sin beta itu sin demi, berarti depannya AC, miringnya AB ya. Kemudian kalau kita mau nyari cos beta, sami, sampingnya BC, miringnya AB. Jadi kita lihat berdasarkan warna yang merah ini ya. Karena perhatiannya adalah beta. Beta itu depannya AC, sampingnya BC, miringnya AB. Kemudian kalau kita mau cari tan beta, berarti depan
tan desa kan ya, depan per samping. Depannya AC, sampingnya BC. Aduh, ya. Nah, udah selesai. Jadi ini maksudnya ya. Jadi kita tinggal ingat yang perbandingan trigonometri kosami ya. Sindemi, kosami, tan desa ya. Jadi AC per BC. Oke. Cukup mudah ya untuk nomor 12. Kita lanjut ke nomor last number ya. Jadi nomor terakhir 13 nih soalnya statistik ya. Jadi semua ukuran pemusatan di statistik. Nah, mungkin sebelum itu kita kenalan dulu nih ya. Jadi kita kenalan dulu sama istilah-istilah yang ada di data ini. Nah, data ini disajikan dalam tabel distribusi frekuensi namanya ya. Jadi ini biasanya disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui di tabel distribusi frekuensi ya. Jadi ada beberapa istilah. Ada istilah batas bawah, ada istilah batas atas ya. Jadi yang ada di sebelah kiri ini ya, itu disebut batas bawah, BB ya. Kemudian yang ada di sebelah kanan ya, ini disebut sebagai batas atas ya, atau BA. Kemudian di sini ada frekuensi. Nah, di sini kita diminta gambar data berikut dalam bentuk histogram. Kalau kita mau menggambar data dalam bentuk histogram, ya, kita tulis di atasnya aja ya. Jadi ini BB, nggak kelihatan ya. Oke, ini batas bawah, ini batas atas. Kalau kita mau buat data dalam histogram, kita perlu yang namanya tepi bawah sama tepi atas. Bagaimana cara nyarinya ya? Kalau kita mau nyari tepi bawah, itu rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan kalau kita mau nyari tepi atas, cara nyarinya batas atas ditambah 0,5. Nah, sekarang kita lihat nih, kita cari masing-masing. Terus yang ini 5 sampai 18, 19 sampai 32, 33 sampai 46 dan seterusnya sampai 75 sampai 88 itu namanya interval kelas ya, kelas. Kita cari masing-masing tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelas. Berarti kita cari nih, 5 dikurangi 0,5 berapa? Nggak kelihatan. Berapa? 4,5 ya. 4,5. Terus yang ini berapa? 18 ditambah ini jadinya 18,5. Nah, bentar. Nah, terus yang ini dikurangi berarti 18,5. Ini jadi 32,5. Ini 32,5 karena 33 dikurangi 0,5 ya. Terus 46 dikurangi 0,5 ditambah 0,5 46,5. 47 ini jadi 46,5. Ini jadi berapa? 60,5. Ini jadinya 60,5. Ini ditambah 0,5 jadi 74,5. 75 dikurang 0,5 jadi 74,5. 88 ditambah 0,5 jadi 88,5. Sebenarnya kalau kalian perhatikan di sini tepi atas yang ada di kelas pertama itu sama dengan tepi bawah yang ada di kelas kedua. Begitu seterusnya, ya enggak? Nah, ya kan? Seperti ini ya. Makanya kenapa ketika gambar histogram itu gambarnya nempel-nempel ya, karena ini. Nah, sekarang kita coba gambar. Nah, mungkin sepertinya kita butuh bantuan ini ya, garis-garis. Oke, kita coba paling banyak tuh 13. Berarti anggaplah satu grid ini 2 ya, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. Gini aja dah.
Nah, gini aja. Kehapus. Apalah. Kita buat ulang. Nah, biasanya untuk yang mendatar nih untuk naruh frekuensinya ya. Jadi kita tulis di sini untuk frekuensi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Terus untuk yang ini untuk kelas-kelasnya. Jadi 5 sampai 18 itu kan banyaknya ada 9. Berarti kita taruh di antara 8 sama 10. Nah, kita buat aja kayak gini. Harusnya dia lurus ya. Kita gambarin aja dah. Jadi di antara, nah, jadi ini untuk kelas 5 sampai 10. Terus 19 sampai 32 itu banyaknya ada 13. 13 tuh kita anggap aja di sini. Nah, kayak gini ya. Terus 33 sampai 46 tuh ada 6. Ada 6 berarti pas di sini. Jadi kalau histogram tuh sama diagram batang tuh bedanya ini. Dia nempel-nempel. Nah, kenapa bisa nempel-nempel ya? Karena ini tadi ada yang sama. Dia jadi batas atas, di sini jadi tepi atas, di sini jadi tepi bawah. Tepi atas, tepi bawah, tepi atas, tepi bawah. Akhirnya dia menempel ya. 47 sampai 60 itu 5. 47 sampai berapa tadi tuh? 60 itu ada 5. 5 itu berarti ada di tengah-tengahnya ini. Nah, apa deh miring-miring dikit ya. Nah, terus 61 sampai 72 itu ada 2. Kayak gini ya. Nah, terus 75 sampai 88 itu ada 2. Sama kebetulan. Nah, cara nulisnya itu bisa kayak gini ya. Jadi bisa mungkin agak ditipisin dulu tulisannya. Oke. Jadi nulisnya itu mulai kita nulis dari tepi bawahnya. Jadi di sini 4,5. Oke, sorry. Nah. Jadi 4,5 sampai berapa? Sampai 18,5. Nah, habis tuh 18,5 sampai berapa? Sampai 32,5. Habis itu 32,5 sampai berapa? Sampai 46,5. Ini kan 32-nya udah ditulis, ya udah ditulisnya sekali ya. 46,5 sampai 60,5. Tulis di sini 60,5. Terus 60,5 sampai berapa? Sampai 74,5. Berarti ini 74,5. Selanjutnya 74,5 sampai berapa? Sampai 88,5. Nah, ini salah satu cara. Mungkin ini bisa kasih judul ya. Ini estimasi vaksinnya. Kemudian ini banyak kotanya. Nah, jadi bisa digambarkan seperti ini. Jadi bisa menggunakan tepi atas, tepi bawah, tepi atas, ya. Bisa menggunakan seperti ini. Atau ya, atau ada juga nih yang lain. Atau bisa juga pakai XI. XI itu maksudnya nilai tengah. Nilai tengah ini bisa kita dapat dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, jadi masing-masing data di sini itu punya XI-nya masing-masing ya. Jadi tinggal ditambahin aja. 18 tambah 5 berapa tuh? 23. Oh, cuman dia agak nggak bagus angkanya ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke. Berapa tuh tadi? 18 tambah 5 itu 23. 23 dibagi 2 itu 11,5. Jadi mungkin di sini kita tambahin aja XI-nya ya. Jadi XI-nya di sini 11,5. Cari lagi 32 ditambah 19.
32 tambah 19 itu 51. Dibagi 2, 25,5. Cari lagi. 46 ditambah 33. 79. 79 itu dibagi 2 berapa? 39,5. Ya. Sekarang cari lagi. 47 tambah 60. Kita bagi 2, 53,5. Cari lagi. 74 tambah 61 dibagi 2, 67,5. Kita cari lagi. 88 tambah 75, 163 dibagi 2, 81,5. Oke. Oke, kalau sudah, jadi kalau sudah, sekarang kita tulis XI-nya itu biasanya nulisnya di tengah-tengah gini. Jadi di tengahnya ini. Tadi XI yang pertama itu berapa? 11,5. Nah, mungkin tulis di sini aja kali ya. Gak apa-apa dah, disempilin. Terus yang ini 25,5. Biasanya nggak ditulis ini sih ya. Maksudnya nggak dibuat garis tengah. Biasanya langsung aja ditulis 25,5. Tapi adanya di tengah-tengahnya. Terus 39,5. 39,5. Terus 53,5 ya. 53,5. Terus 67,5. Nah, terus 81,5. Atau ini aja kali ya. Kita coba copy gambarnya terus kita buat yang versi ini. Bentar. Semoga masih bisa lupa tadi. Oke. Karena agak repot kalau ditumpuk, takutnya bingung ya. Nah, kita coba copy, kita paste di sini. Oke. Nah, sip. Oke, berarti ini kita hapus. Dia udah nggak pakai tepi atas tepi bawah lagi, tapi dia pakai XI. Tapi nulisnya di tengah-tengah ya. 11,5. Terus 25,5. Habis itu 39,5. Dia nulisnya di tengah ya, biasanya di tengahnya. Terus 53,5. Habis itu 67,5 sama 88. Kok 88? Berapa itu ya? 81,5 ya. Nah, kayak gini ya. Jadi histogram itu sekali lagi bisa ditulis versi yang tepi bawah, tepi atas, atau bisa pakai versi yang XI titik tengah tadi. XI ini titik tengah ya. Oke. Nah, jadi ini dua cara menggambar histogram. Oke. Selanjutnya dia minta tentukan rata-rata dari data di atas. Oke, mungkin kita copy dikit gambarnya biar nggak terlalu menumpuk. Oke, sekarang kita mau cari rata-rata. Oke, kalau kita mau nyari rata-rata itu sebenarnya kita butuh yang namanya sebenarnya ada banyak cara sih ya nyari rata-rata itu. Bisa XI dikali sama frekuensi terus dijumlahin semuanya. Cuman kayak terlalu ini ya, terlalu banyak yang dihitung, sedangkan kita waktunya sedikit ya. Nah, jadi mungkin di sini kita bisa pakai cara coding ya. Jadi kita pakai yang cara coding. Nah, cara coding di sini kita nentuin dulu nih
Yang mana yang mau jadi rata-rata sementara. Biasanya rata-rata sementara tuh dipilih dari frekuensi yang paling besar. Nah, di sini frekuensi yang paling besar tuh kebetulan 13. Jadi di sini kita pilih rata-rata sementaranya. Rata-rata sementara itu sebenarnya ini ya, titik tengah. Berarti kayak 32 ditambah 19 dibagi 2. Nah, tadi sebenarnya udah kita hitung itu berapa? 25,5 ya. Jadi ini 25,5. Nah, setelah kita nentuin rata-rata sementara ya, si rata-rata atau tulis dulu kali ya rumusnya. Jadi untuk coding itu rumusnya adalah rata-rata itu X bar ya. Rata-rata sementara ditambah sigma FI kali CI per sigma FI dikali P. Oke, ada beberapa istilah baru lagi nih. Ya. Jadi ada istilah P sama CI. Oke. CI ya. CI di sini kita bisa dapat. Oke, kita hapus dulu ya. CI di sini bisa kita dapat kita kasih kode. Jadi yang udah kita tentuin rata-rata sementaranya tadi, rata-rata sementaranya kan tadi kita udah tentuin ada di sini. Kenapa di sini? Karena dia yang frekuensinya paling besar. Nah, jadi yang frekuensinya paling besar itu kita kasih kode 0. Nah, habis itu kalau ke atas negatif, kalau ke bawah positif. Berarti ke atas ini kan kebetulan cuma 1, berarti min 1. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Habis itu kita tambahin tabel lagi di sebelahnya. Kita tambahin tabel yang namanya FI kali CI. FI itu tadi yang ini, frekuensi ya. Nah, kita kali. Jadi 9 kali negatif 1 itu berapa? Min 9. 13 kali 0 itu 0, 6 kali 1 itu 6, 5 kali 2 itu 10, 2 kali 3 itu 6, 2 kali 4 itu 8. Habis itu kita jumlahin ya. Sebenarnya ini sama ini kan ini nyisa min 3. Ini sama ini berarti ini sisa 3. Berarti 10 tambah 3 13, 13 tambah 8 itu 21. Ya. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai sigma FI CI. Selanjutnya sigma FI-nya berapa? Tinggal dijumlahin. 9 tambah 13 tambah 6 tambah 5 tambah 2 tambah 2. Ada 37, ya kan? Benar. Oke. Oke, kalau sudah sekarang tinggal kita masukin. Tadi kita udah nentuin rata-rata sementaranya itu berapa? Rata-rata sementaranya 25,5. Ditambah sigma FICI-nya berapa? 21. Ini kan ya sigma FICI. Per sigma F-nya, ini sigma F namanya. Ya. Sigma F-nya itu 37 dikali P. Nah, P itu adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas itu bisa didapat dari batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Batas atasnya berapa? Sebenarnya boleh ambil salah satu ini aja ya, karena dia pasti semuanya sama. 18 dikurangi 5 ditambah 1. Atau misalnya, kok nggak ngambil yang 32 sama 19 sih? Sama aja ya. Jadi di sini 13 tambah 1 berapa? 14. Oke, kalau sudah berarti 25,5. Ini angkanya kurang cantik ya. Gak apa-apa deh. Tapi nanti kalau ujian angkanya bagus kok. Masih bisa untuk dihitung. 21 bagi 37. Bagi deng. 0,56 ya. 0,57 aja deh dikali 14. 0,57 7,98. Jadi ini 25,5 ditambah 7,98. Berapa nih? Kalau kita tambah 33,48. Nah, inilah rata-ratanya.
Gampang ya, karena sebenarnya kalau pakai cara, kenapa sih lebih milih pakai cara coding gitu ya? Karena dia lebih kecil angka yang dihitung ya. Jadi nggak yang terlalu besar. Oke. Nah, ini untuk mencari rata-rata. Soal selanjutnya itu tentuin median ya. Tentukan median. Nah, kalau median ini agak beda sama yang data tunggal ya. Ini kan data berkelompok namanya ya. Jadi ini namanya tabel frekuensi, itu untuk menyajikan data berkelompok. Nah, kalau mau cari median, langkah pertamanya ya, itu kita harus cari letak median dulu. Letak kelas mediannya. Nah, cara nyarinya letak kelas median itu adalah setengah dari N. N ini maksudnya sigma F-nya tadi. Ini banyaknya ada 37 ya. Oke. Ini kan tadi banyaknya 37. Berarti setengah dikali 37. Berapa tuh? 18,5. Nah, setelah kita cari letak mediannya, kita harus tambahin yang namanya F-cum ya. F-cum tuh maksudnya frekuensi kumulatif. Ya, jadi kita harus tambahin frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu cara nyarinya gini, 9. 9 tambah 13 berapa? 9 tambah 13 tuh 22. 22 tambah 6 berapa? 28. 28 tambah 5 berapa? 33. 33 tambah 2 berapa? 35. 35 tambah 2 berapa? 37. Jadi caranya ini sendiri, terus habis itu ditambah sama ini hasilnya ini, terus ditambah sama ini hasilnya ini, ditambah sama ini hasilnya ini, ditambah sama ini hasilnya ini, ditambah ini hasilnya ini. Jadi cara nyarinya gitu ya. Oke. Nah. Oke, kalau sudah, sekarang kita cari data 18,5 itu ada di mana sih? Ya. Kita lihat data 18,5. Berarti kita perhatiin tuh frekuensi kumulatifnya. Dia nggak boleh kurang tapi boleh lebih. Nah, berarti paling mungkin tuh ada di dua-dua ini. Ya, ada di kelas ini. Nah, jadi inilah kelas mediannya. Ya, jadi ini kelas median. Nah, kenapa sih perlu nentuin kelas median? Karena nanti untuk mencari median tuh bisa disingkat ME ya. Itu rumusnya L, ada yang ngasih. Sebenarnya macam-macam ya. Ada yang nulisnya L, ada yang nulisnya TB ya. Intinya L itu tepi bawah, atau kita pakai TB aja deh, enggak apa-apa. TB ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi mediannya dikali panjang kelas. Nah, ada banyak istilah baru lagi nih. Oke, TB itu maksudnya tepi bawah. Tepi bawah itu maksudnya tepi bawah dari kelas mediannya. Karena kelas mediannya itu ada di 19 sampai 23, berarti tepi bawahnya itu ini. Jadi, ini kan namanya batas bawah tadi. Berarti cari tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Berarti 19 dikurang 0,5 berapa? 18,5. Jadi tepi bawahnya di sini 18,5. Selanjutnya kita cari setengah N. Setengah N tuh ini yang tadi 18,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Maksudnya ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita kasih merah aja ya. Oke, habis itu kita tulis frekuensinya 9. Habis itu frekuensi median, maksudnya frekuensi kelas mediannya. Ini namanya frekuensi median 13.
dikali P. P itu udah dijelasin tadi ya. P itu dapatnya dari batas atas dikurang batas bawah tambah 1. Ketemunya 14. Oke, kita cari. 18,5. Lagi-lagi angkanya nggak cantik ya, tapi nggak apa-apa. 9,5 dibagi 13 dikali 14. Oke, mungkin kita coba hitung. 9,5 kali 14 dibagi 13. Oke, sekitar 18,5 ditambah 10,23. Ini hasil semuanya yang ini ya. Berarti jadinya kalau kita tambah 10,23 ditambah 18,5 itu 28,73. Nah, jadi inilah mediannya. Tapi nanti kalian jangan khawatir ya ketika PAT nanti, soalnya angkanya lebih mudah dihitung kok. Maksudnya ketika yang di sini tuh lebih gampang kok dibaginya ya. Nah, ini kan tadi hanya sebagai latihan aja ya, tapi konsep mengerjakannya itu tetap sama. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, ini dia untuk nomor 13 tadi. Oke. Oke, ini yang terakhir ya. Terakhirnya nyari mediannya. Oke, terima kasih. Selamat malam, semangat belajar.